Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aulia dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 21 akan menjelaskan tentang sistem koordinasi dan regulasi pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh, misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung secara cepat, dan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Yang pertama ada sel saraf atau neuron. Neuron merupakan sel yang mengirimkan impuls saraf ke bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama ada struktur neuron. Neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Badan sel berwarna kelabu mengandung inti sel nukleus dan anak inti nukleolus. 2. Dendrit, yaitu penonjolan sitoplasma yang berfungsi menghantarkan rangsang ke badan sel. 3. Neutrit atau akson, yaitu penonjolan sitoplasma yang berfungsi menghantarkan rangsang dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Kemudian ada macam-macam neuron. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke susunan saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, neuron asosiasi, yaitu penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Berdasarkan strukturnya, neuron dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Neuron multipolar, yaitu neuron yang mempunyai beberapa dendrit tetapi hanya satu akson. Yang kedua, neuron bipolar, yaitu neuron yang hanya mempunyai satu dendrit dan satu akson. Yang ketiga ada unipolar, yaitu neuron yang hanya mempunyai satu penjuluran, yaitu satu akson. Mekanisme pengantar impuls. Yang pertama, penghantaran impuls melalui sel saraf. Penghantaran impuls baik yang berupa rangsangan maupun tanggapan melalui serabut saraf terjadi karena perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Stimulasi yang kuat dapat menimbulkan jumlah impuls yang lebih besar pada periode waktu tertentu. Kemudian ada penghantaran impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah sambungan antara terminal akson neuron dengan neuron lain. Prinsip kerja penghantaran impuls melalui sinapsis sebagai berikut. 1. Arah datangnya impuls. 2. Ion Ca2+ masuk ke ujung akson prasinapsis karena permeabilitasnya meningkat. Yang ketiga, adanya ion Ca2+ menyebabkan kantong-kantong prasinapsis bergerak ke membran sel dan melepaskan neurotransmitter secara eksositosis. Yang keempat, neurotransmitter bergerak secara difusi melintasi celah sinapsis menuju neuron posinaps sehingga impuls bisa dipindahkan. Yang ketiga yaitu susunan sistem saraf manusia. Yang pertama ada sistem saraf sadar, terdiri atas 1. Sistem saraf pusat, yaitu otak. Mekanisme gerak sadar yang melalui otak sebagai berikut. 1. Rangsangan, 2. Neuron sensorik, 3. Otak, 4. Neuron motorik, 5. Gerak sadar. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Mekanisme gerak refleks yang melewati sumsum tulang belakang sebagai berikut. 1. Rangsangan, 2. Neuron sensorik, 3. Sumsum tulang belakang, 4. Neuron motorik, 5. Gerak refleks. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi manusia terdiri atas 31 pasang saraf spinal atau saraf tulang belakang dan 12 pasang saraf kranial atau saraf kepala. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, sistem saraf tepi dibedakan sebagai berikut. 1. Saraf sensorik membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Yang kedua, saraf motorik membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor. Yang B ada sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar bekerja otomatis dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Sistem saraf simpatik umumnya berfungsi untuk memacu kerja organ tubuh. Yang kedua, sistem saraf parasimpatik umumnya berfungsi untuk menghambat kerja organ tubuh. Yang kedua ada sistem endokrin. Sistem endokrin mengatur aktivitas tubuh dengan cara melepaskan atau menyekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Contoh sistem endokrin pada manusia. 1. Hipotalamus, 2. Kelenjar di bawah otak, 3. Kelenjar pineal, 4. Kelenjar tiroid dan paratiroid, yang kelima timus, yang keenam pankreas, ketujuh kelenjar adrenal, ke-8 indung telur bagi wanita, 9 testis bagi pria, 10 plasenta bagi ibu hamil. 3. Ada sistem indera. Yang pertama, ada mata. Mata berfungsi sebagai fotoreseptor, yaitu mendeteksi atau mengenali stimulus berupa cahaya.
struktur mata manusia mulai dari depan sampai ke belakang, yaitu 1. Kornea, berfungsi membantu memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua, iris, berfungsi mengecilkan atau membesarkan ukuran pupil. Yang ketiga, pupil, bintik tengah iris mata. Yang keempat, aqueous humor, cairan yang berasal dari badan siliari. 5. Lensa. 6. Vitreous humor, berfungsi untuk memberi bentuk dan kekukuhan pada mata. Yang kedua, hidung. Ujung-ujung saraf pembau terletak di dalam rongga hidung bagian atas dan sangat peka terhadap rangsangan kimia berupa gas. Kerja indera pembau erat kaitannya dengan kerja indera pengecap. Yang ketiga ada telinga. Telinga berfungsi sebagai alat indera pendengaran dan pengatur keseimbangan. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Telinga luar, terdiri atas daun telinga dari tulang rawan yang berfungsi untuk mengumpulkan getaran, suara, dan tabung telinga luar. Yang B. Telinga tengah. Pada bagian ini terdapat tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Yang ketiga, telinga dalam, terdiri atas tingkap jorok, rumah siput atau koklea, dan 3 saluran setengah lingkaran. Yang keempat ada lidah. Lidah. Sel saraf pada lidah terkumpul pada tonjolan-tonjolan pada permukaan lidah yang disebut papila. Ada 3 macam papila, yaitu 1. Papila circumvala, tak berbentuk seperti huruf V dan tersebar pada pangkal lidah. 2. Papilla filiformis, berbentuk benang dan menyebar pada seluruh permukaan lidah. Yang 3. Papilla fungiformis, berbentuk seperti jamur dan terletak menyebar di ujung dan sisi lidah. Bagian-bagian lidah yang peka terhadap rasa. 1. Ujung lidah peka terhadap rasa manis. 2. Tepi depan lidah peka terhadap rasa asin. 3. Tepi belakang lidah peka terhadap rasa asam. 4. Pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Yang kelima ada kulit. Berikut reseptor-reseptor yang terdapat pada kulit. 1. Corpuscle Meissner, berfungsi untuk menerima rangsang sentuhan atau rabaan. 2. Corpuscle Pacini, berfungsi menerima rangsang tekanan. 3. Corpuscle Ruffini, berfungsi untuk menerima rangsang panas. 4. Corpuscle Krauss, berfungsi untuk menerima rangsang dingin. Ujung saraf tanpa selaput yang peka terhadap rasa sakit atau nyeri. Kemudian yang D, ada pengaruh zat psikotropika terhadap sistem koordinasi. 1. Halusinogen, bersifat menimbulkan halusinasi, contohnya ganja dan LSD. 2. Stimulan, bersifat mempercepat kerja otak sehingga menyebabkan pemakai merasa kuat dan selalu berada dalam kondisi prima, contohnya kokain. 3. Depresan, berfungsi menurunkan aktivitas otak sehingga tubuh merasa rileks, contohnya minuman beralkohol dan morfin diekstrak dari tumbuhan opium. Yang keempat, painkiller, yaitu penahan rasa sakit, contohnya morfin dan heroin yang diekstrak dari tumbuhan opium. Yang E, ada gangguan dan kelainan pada sistem koordinasi dan regulasi manusia. 1. Gangguan pada sistem saraf manusia. Yang pertama, epilepsi adalah penyakit menurun yang menyebabkan otot penderitanya berkontraksi dan tidak dapat dikontrol saat penyakitnya kambuh. Yang kedua, ada gegar otak, yaitu gangguan pada otak akibat benturan keras pada kepala. Yang kedua, gangguan pada sistem endokrin manusia. Yang pertama, kelebihan hormon ADH dapat menyebabkan diabetes insipidus. Yang kedua, kekurangan paratormon akan menyebabkan kejang-kejang, dan kelebihan hormon paratormon akan menyebabkan tulang keropos dan gagal ginjal. Yang ketiga, gangguan pada sistem indera manusia. Yang pertama, pilek atau flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, miopi atau rabun jauh, yaitu tidak dapat melihat benda yang letaknya jauh karena bayangan jatuh di depan retina. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.